Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Permana dari SMK Negeri 2 Cimahi, CGP Angkatan kelima. Hari ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pada tahapan praobservasi. Kesempatan ini saya didampingi oleh rekan saya, Pak Ridwan. Kabar baik Pak Ridwan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Ridwan sudah meluangkan waktu hari ini untuk sama-sama kita akan melaksanakan observasi prasupervisi. Nah, Pak Ridwan, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai tenaga pendidik, khususnya bagaimana pembelajaran bisa berpihak pada anak dan berkualitas. Itu mungkin ada beberapa nanti akan saya tanyakan dan kita diskusikan. Bagaimana Pak Ridwan, sepakat untuk hal ini Pak? Siap Pak, silakan. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Ridwan, kira-kira nih apa yang ingin dicapai nih dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan hari ini sih saya berharap itu dapat memperoleh informasi apa saja yang saya harus siapkan untuk kegiatan supervisi Pak. Jadi nanti pas kegiatan observasi itu saya bisa maksimal gitu. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana nanti pada saat diobservasi supervisi akademik siap gitu ya Pak Ridwan dalam pelaksanaannya. Oke. Nanti kita akan bahas masalah ini. Baik Pak Ridwan, rencananya nih nanti yang akan ditampilkan pada saat observasi nanti, materi yang akan disajikannya tentang apa nih Pak Ridwan? Untuk di kesempatan observasi ini Pak, nanti saya akan menyajikan materi tentang prosedur etiket gambar sesuai dengan standar ISO, kemudian standar etiket gambar sesuai dengan standar ISO pada gambar CAD 2 dimensi, dan yang ketiga praktek Pak membuat etiket pada Autodesk Inventor. Oke. Jadi materinya mungkin nanti ada 3 ya Pak Ridwan berkenaan dengan etiket, kemudian standarnya seperti apa dalam CAD 2 dimensi, kemudian implementasinya praktek anak membuat etiket gambar seperti itu ya Pak Ridwan ya. Oke, dari materi yang disampaikan tadi oleh Pak Ridwan, nah tujuan pembelajarannya nanti seperti apa nih Pak Ridwan? Tujuan pembelajarannya sih ada 4 Pak ya. Ada 2 tentang pengetahuan dan 2 lagi tentang prakteknya. Oke. Yang pengetahuannya jadi peserta didik itu diharapkan mampu menggali prosedur tentang etiket gambar sesuai standar ISO. Kemudian peserta didik dapat menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD Autodesk Inventor. Kemudian untuk keterampilannya nanti siswa itu diharapkan dapat mengidentifikasi template etiket gambar pada AutoCAD gitu. Pada Autodesk Inventor. Kemudian yang keempat itu nanti peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan cara membuat etiket gambar sesuai standar ISO. Oke. Jadi keterampilan sama pengetahuannya sudah diakomodasi ya Pak Ridwan, mulai dari bagaimana mengenal prosedur pembuatan etiket, kemudian identifikasinya, sampai akhirnya anak praktek ya Pak Ridwan bagaimana membuat etiket yang sesuai dengan standar internasional gitu ya Pak Ridwan ya. Oke, nah Pak Ridwan tadi tujuannya sudah disampaikan. Nah kira-kira untuk indikatornya nih, indikator bahwa ini nanti si tujuannya akan tercapai, indikatornya gimana Pak Ridwan? Indikatornya ini Pak. Indikatornya untuk pengetahuan itu menggali prosedur etiket sesuai dengan standar ISO, kemudian menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO, dan yang untuk keterampilannya mengidentifikasi template etiket gambar CAD Auto Inventor. Kemudian keterampilan yang keduanya membuat etiket standar ISO dengan aplikasi CAD Autodesk. Ya.
Jadi ini satu tujuan, satu indikator gitu ya Pak Ridwan ya untuk materi etiket gambar ini. Oke. Nah Pak Ridwan, dari indikator tadi tujuan sudah, kemudian indikator juga sudah disampaikan yang akan dicapai di proses pembelajaran. Nah kira-kira strategi apa nih yang akan diterapkan oleh Pak Ridwan agar tujuan pembelajaran kemudian mulai indikatornya bisa tercapai nih Pak Ridwan? Untuk pendekatannya Pak, jadi saya akan mengimplementasikan pendekatan saintifik. Jadi nanti berpusat pada siswa. Kemudian model pembelajarannya menggunakan direct instruction. Dan model pembelajarannya nanti ada tutorial, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, berarti di sini pendekatan saintifik kemudian direct learning, jadi pembelajaran langsung ya Pak Ridwan dalam hal ini. Ini Pak Ridwan, untuk sumber belajar nih, sumber belajarnya nanti apa nih yang digunakan untuk mendukung proses tadi pendekatan saintifik kemudian direct learning? Untuk sumber belajar saya memakai beberapa Pak. Jadi ada alat dan medianya, nanti saya pakai LCD, laptop, kemudian bahan tayang PPT, dan video tutorial. Kemudian sumber belajarnya ini ada, saya pakai 3 modul Pak untuk praktekin. Kemudian ya selain itu sumber belajarnya nanti siswa searching di internet. Jadi ini sudah lengkap ya Pak Ridwan, ada nanti menggunakan smart TV, kemudian ada yang ditayangkan bentuk PowerPoint ya, video tutorial juga nanti untuk memandu proses mungkin ya Pak Ridwan. Oke, nah dari kelengkapan ini nanti saya ingin dapat gambaran di Pak Ridwan untuk proses pembelajarannya seperti apa. Jadi bisa diceritakan nanti tahapan pembelajarannya seperti apa nih Pak Ridwan? Baik Pak, kegiatan pembelajaran ini direncanakan 4 kali 40 menit Pak, jadi 4 jam pelajaran. Nanti biasa di langkah-langkah pembelajarannya di pendahuluan. Pendahuluan itu yang pertama ada tahap komunikasi Pak. Jadi di situ kita guru itu akan menciptakan suasana kelas yang religius dulu gitu ya. Dan jadi menyuruh siswa untuk memimpin doa, kemudian memeriksa kehadiran serta mengecek kerapihan dan kebersihan ruangan Pak. Terus nanti juga di sini masih di komunikasi, nanti peserta didik atau siswa juga akan memperoleh informasi tentang kompetensi, materi, sama KKM yang harus diperoleh. Dan kemudian setelah komunikasi masih di pendahuluan, nanti saya akan melakukan pretest Pak. Jadi saya akan menanyakan secara lisan tentang materi yang sebelumnya disampaikan gitu. Nah, yang kemudian setelah pendahuluan nanti akan ada kegiatan inti. Yang pertama adalah fase 1. Fase 1 itu nanti akan menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Jadi clarify goals and establish it ya. Nanti saya akan coba menyampaikan ruang lingkup materi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, terus menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian fase 2-nya mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Jadi demonstrate knowledge of skill. Nanti peserta didik akan diberi motivasi atau rangsangan gitu Pak untuk memusatkan perhatiannya. Kemudian peserta didik akan berdiskusi tentang penggunaan etiket, jadi fungsi komponen etiket pada gambar teknik gitu. Kemudian siswa akan mendemonstrasikan keterampilan, jadi siswa itu akan nanti melalui penayangan media pembelajaran dan PowerPoint. Nanti peserta didik diminta untuk untuk melihat video tersebut dan memperhatikan video tersebut, kemudian mencatat langkah-langkah dari proses pembuatan etiket. Kemudian fase 3-nya Pak membimbing pelatihan. Jadi nanti siswa akan mencoba sendiri nih menggambar etiket dengan aplikasi Autodesk Inventor. Nah di situ juga saya akan coba membimbing secara langsung gitu. Kemudian yang keempat ada fase pengecekan pemahaman.
Jadi nanti peserta didik akan disuruh Pak atau diminta mengerjakan job sheet gitu. Dan yang kelima adalah fase 5 memberikan kesempatan pelatihan lanjut. Jadi nanti saya akan mempersilahkan siswa untuk berlatih lagi di luar jam gitu. Ya. Dan yang terakhir mungkin penutup Pak. Penutup ini isinya peserta didik bersama guru nanti akan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian nanti saya akan menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran ke depannya, materinya. Iya, luar biasa Pak Ridwan. Ini yang disampaikan sudah sangat komprehensif, mulai dari pendahuluan gitu ya Pak Ridwan sudah mengkondisikan anak untuk siap dalam belajar. Jadi ada pemeriksaan kebersihan, kerapihan kelas sehingga anak nanti pada saat pelaksanaan nyaman gitu ya Pak Ridwan. Kemudian di proses pembelajaran ada 5 fase yang akan Pak Ridwan capai, mulai dari fase pertama tujuan, kemudian ada fase kedua demonstrasi gitu ya Pak Ridwan, sama diskusi juga. Kemudian mencatat tahapan-tahapan proses pembuatan etiket. Kemudian di fase ketiga mencoba gitu ya Pak Ridwan. Fase keempat nanti ada mencoba latihan lagi tapi dibimbing oleh Pak Ridwan dalam membuat job sheet. Nah di fase kelima, fase terakhir mungkin ini yang actionnya ya Pak Ridwan, dan ditutup dengan kesimpulan dan pemberian informasi berkenaan dengan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan di ini ya di kemudian ya di minggu depannya lagi ya. Oh iya, siap Pak Ridwan. Nah Pak Ridwan, dari tahapan ini kira-kira nih Pak Ridwan kan sudah mempersiapkan. Nah dari persiapan ini kira-kira kalau Pak Ridwan menilai ketercapaian ya dari angka 1 sampai dengan 10 nih, Pak Ridwan sudah mempersiapkan administrasi, perlengkapan, lembar kerja dan sebagainya, kira-kira di posisi berapa nih Pak Ridwan dalam mencapai tujuan pembelajaran kalau dilihat tadi skor 1 sampai 10? 10 ya. Diperkirakan sih menurut harapan saya gitu Pak, siswa itu bisa di skor 9 lah. Siap, ya, mantap sekali ya. Dan ini memang sudah tergambarkan dari apa yang direncanakan oleh Pak Ridwan. Ini menggambarkan bahwa ini bisa mencapai 9 Pak Ridwan kalau saya lihat. Oke Pak Ridwan, kira-kira nih kapan Pak Ridwan bisa diobservasi ke kelas secara langsung? Saya mungkin nanti Pak Ridwan. Kebetulan ini pembelajarannya itu di hari Kamis Pak. Oke, Kamis. Insya Allah saya siap untuk di hari Kamis. Kamisnya di jam keberapa Pak Ridwan? Di jam pertama mungkin Jam sampai pertama, oke, sampai jam keempat ya. Oke, hari Kamis. Jadi nanti Kamis nanti saya akan melaksanakan observasi ke kelas ya, untuk melihat perencanaan ini diimplementasikan dalam pembelajaran ya Pak Ridwan. Nah Pak Ridwan, kira-kira nih untuk menguatkan agar proses yang direncanakan ini bisa berjalan lancar, kira-kira ada yang bisa menguatkan Pak Ridwan nggak dalam hal ini untuk nanti proses observasi? Selama ini kan Pak Asep sudah bantu saya mengasih banyak masukan, mungkin Pak Asep yang menguatkan saya, kemudian sama Bapak Kepala Sekolah juga bisa menguatkan. Siapa? Nah Pak Ridwan, kira-kira nih dari percakapan awal sampai sekarang nih apa yang bisa Pak Ridwan dapatkan dari pembicaraan hari ini Pak? Di pembicaraan ini memberi banyak informasi Pak kepada saya tentang apa yang harus saya siapkan, dan menjadi insya Allah nih dengan pembicaraan ini saya jadi lebih siap gitu, mental dan persiapan administrasinya juga Pak. Ya betul apa yang disampaikan Pak Ridwan. Saya melihat Pak Ridwan sudah sangat siap untuk dilaksanakan supervisi, tergambar dari apa yang dipaparkan tadi. Nah nanti mungkin ada rubrik Pak Ridwan yang akan kita sepakati juga, bahwa nanti ada rubrik skala 1 sampai dengan 4, mulai dari penerapan apa yang sudah Pak Ridwan rencanakan diterapkan secara konsisten atau memang tidak diterapkan. Jadi itu nanti tergambarkan pada skala 1 sampai 4 itu untuk pengimplementasiannya. Oke, terima kasih Pak Ridwan sudah meluangkan waktu sekali lagi untuk melaksanakan praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti prosesnya lancar.
dan kita sama-sama diberikan kesehatan pada saat pelaksanaannya. Amin. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching supervisi akademik yang saya terapkan untuk tahapan praobservasi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ridwan yang sudah membantu. Kita akan melaksanakan tahap observasi dan kemudian pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabarnya baik semua. Tetap semangat ya sampai kita pembelajaran ini sampai habis ya. Ya, Pak. Kita harus tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membuat etiket pada Autodesk Inventor. Oke, tapi sebelumnya kalian berdoa dulu ya, biar pembelajaran kita diberkati sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, silakan siapa yang bikin doa? Siap. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu. Mesin B. Agus Setiabudi. Pak. Andri Jairani. Andriansa. Akiraka. Bila Maulida. Dimas Nadianto. Dimas Tianto. Gunawan. Ismayawati ya. Ismayawati Nabi. Jamaludin. Sakit Pak, tadi itu udah ngasih surat dokternya ke wali kelas. Oke, kalau gitu mari kita doakan Jamaludin agar cepat sembuh ya. Amin. Oke. Tapi sebelum kita mulai, coba perhatikan dulu nih di sekitar kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah, ya dipungut, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ada apa? Oke, nggak ada? Nggak ada. Oke. Baik, anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang membuat etiket pada Autodesk Inventor. Sudah mengenal kan ya Autodesk Inventor? Sudah. Ya. Kalian kemarin sudah menggambar 3D kan ya? Sudah. Ya. Tapi sebelumnya saya akan utarakan dulu ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengaplikasikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2 dimensi. Kemudian membuat etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D. Kriteria minimalnya atau KKM-nya adalah 80 atau 8,0 ya. Jadi kalau kalian kurang dari sini, kurang dari 8, maka akan nanti diadakan remedial. Pak, saya udah dapat 8, tapi pengen 10, bisa? Bisa. Nanti ada pengayaan, ya. Indikator kompetensinya ini yang pertama mengalir prosedur etiket gambar sesuai standar ISO. Kemudian menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD Autodesk Inventor ya. Jadi kita khususin ke Autodesk Inventor. Kemudian mengidentifikasi template etiket gambar pada gambar CAD Autodesk Inventor. Kemudian membuat etiket gambar standar ISO pada gambar CAD Autodesk Inventor. Jadi ada 4 ini indikator kompetensinya. Saya mau refresh dulu nih ingatan kalian. Ini pembelajaran yang sebelumnya. Kalian masih ingat gak gimana sih cara menggambar benda seperti ini? Ada yang masih ingat? Ada? Coba siapa yang
masih ingat? Oke, Akil silahkan jelaskan tadi udah seperti ini tools apa aja yang harus digunakan? Ada dua Pak, yang pertama sketch, yang keduanya extrude. Itu, yang lain setuju? Pertama yang harus kalian lakukan men-sketch yang bidang mana? Yang besarnya dulu Pak. Yang bagian? Atas. Kalau dari sini kelihatan belakangnya ya? Belakang. Nah, kemudian setelah itu Yang depan. kemudian yang depan. Jadi yang belakang kita sketch dulu, kemudian extrude ya. Dan kemudian kita bikin yang bagian Depan. di sini. Di sketch pada bidang ini kan nanti terus di extrude. Ya. Ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Oke. Jadi alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran kemarin cara bikin benda 3 dimensi ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini materinya adalah ini. Ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa menggali prosedur untuk bikin etiket. Kemudian kalian bisa menerapkan etiket sesuai ISO. Kenapa harus ada etiket di dalam suatu gambar? Ya, sebagai ini Pak, ibaratnya bukan identifikasi, apa ya? Apa? Berikan Penjelasan tentang gambar. Oke, betul sekali. Kalian lihat nih gambar yang ada di atas. Yang ini tidak ada etiketnya. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Tidak. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak ada penjelasan. Karena tidak ada minimal itu nama dari bendanya itu ya. Kalau tidak ada, kita tidak tahu itu benda apa. Tujuan dari gambar teknik adalah sebagai apa coba? Yang masih ingat? Kenapa sih kita orang teknik harus menggambar teknik? Tujuannya untuk apa? Sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi. Betul, Akil, betul sekali. Aplaus dulu buat Akil. Ini adalah gambar teknik itu adalah sarana komunikasi antara desainer atau perancang dengan pembuat. Kalau bentuknya seperti ini sudah kelihatan bentuknya, tapi dia namanya nggak tahu ini apa, bahannya apa, gitu ya. Informasi yang tersedia masih kurang. Beda kalau kalian bikin dengan seperti ini, ya. Minimal bagian pembuat itu bisa mengenal ini fungsinya buat rahang geser dari tali dulu ya. Untuk pertemuan kali ini kita khususkan dibikin etiket dulu. Bisa dipahami? Oke, sebenarnya kalian udah tahu apa itu fungsi dari etiket ya? Sudah tahu kan? Sudah kita pelajari waktu kelas 10 kan? Ini untuk mengingat saja. Kalian nanti bikin kelompok, masing-masing kelompok 3 orang ya. Sesuai dengan yang kita sudah bentuk waktu pertemuan sebelumnya. Nah, kalian identifikasi apa sih fungsi dari etiket pada gambar teknik. Kemudian apa saja sih yang harus ada di dalam etiket? Ya? Bisa dipahami? Silakan membentuk kelompok. Baik, kalian sudah bikin kelompok? Sekarang kalian coba cari informasi apa itu fungsi etiket dalam gambar teknik. Kemudian kalian cari informasi juga tentang apa saja sih yang harus ada di dalam etiket. Ya? Silakan kalian cari di internet, boleh di buku juga boleh. Ya? Oke, bisa dikerjakan? Bisa. Silakan. Merupakan bagian dari gambar. Fungsi memuat. Jadi gimana? Apa yang kalian temuin? Jadi fungsi etiket untuk memuat tentang data-data juga informasi dari gambar. Lalu
komponennya ada nama atau judul gambar, ukuran kertas, area proyeksi, cara Belum ya, yang lain ya. Itu masih banyak, lebih dari 3. Nanti kalian cari lagi ya. Ya Pak. Gimana kelompok ini? Sudah sampai mana? Kalau gitu ya. Coba lagi ya. Nama kelompok ini gimana? Usman? Sudah dapat fungsi tiket apa? Bila dibantuin ya Ismanya. Gimana? Tidak? Nah itu tuh. Jenis-jenisnya ada nggak? Oke. Coba kalian sama kalian dicari ini. Anak-anak, baik waktunya sudah habis untuk kalian diskusi. Saya minta salah satu di antara kalian ada yang ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti yang lain bisa menanggapi ya. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Saya Pak. Oke, Gila, silakan. Perkenalkan, nama saya Dila Maulina Faras. Saya akan menjelaskan fungsi dari etiket dan komponen-komponen yang harus berada dalam etiket. Fungsi etiket adalah memuat tentang data-data juga informasi dari gambar yang berkaitan dengan gambar itu sendiri. Komponen-komponen yang harus ada pada etiket: pertama, nama peserta atau nama penggambar; kedua, nama penilai; 3, judul gambar; 4, ukuran kertas; 5, skala; 6, nama sekolah atau nama perusahaan; 7, tanggal gambar dibuat; 8, cara proyeksi atau cara pandangan; 9, nomor gambar; 10, material; dan yang terakhir, jumlah. Itu cukup. Baik, yang lain gimana? Ada tambahan? Coba Baik, silakan. ini ada sebuah proyeksi. Ya, cara pandang atau cara proyeksi. Ya, betul. Jadi harus juga ada simbol dari proyeksi. Jadi biar nanti pembuat itu bisa tahu bagian penempatannya. Kan kalau simbol proyeksi beda-beda ya untuk Amerika sama Eropa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Gila tadi sudah menyampaikan temuannya di internet ya tadi Dila dapatnya? Iya Pak. Oke, temuannya tentang apa itu fungsi etiket sama komponen dari Etiket. Oke, kita bikin jadi satu kesimpulan ya, biar kita semua sama persepsinya. Jadi apa sih itu fungsi etiket? Fungsi etiket adalah sebagai kepala gambar atau etiket identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap dari Gambar. Seperti contoh yang tadi ya, kalau gambar tidak ada etiketnya, maka susah buat kita atau susah buat operator untuk mengetahui ini gambar apa sih. Ya. Kemudian komponen dari etiket yaitu antara lain nama penggambar, nama pemeriksa, kemudian instansi, nomor gambar, tahun pembuatan gambar, skala dari gambar kerja, ukuran dari kelas gambar, satuan ukuran yang digunakan, apakah itu mili, apakah inci, ya, metri, kemudian lambang proyeksi yang digunakan. Jadi seperti Akil tambahkan, ada lambang proyeksinya, kemudian judul gambar, dan yang ke-11 adalah kebutuhan material beserta jumlah, jenis, dan ukurannya.
Ya, jadi komponen etiket itu ternyata ada 11 komponen. Nah, ini untuk hanya mengingatkan saja bahwa setiap kertas gambar itu mempunyai area batas. Ada yang masih ingat nggak batas gambar atau area gambar di kertas A4? Nah, coba siapa? Isma, silahkan. Yang bagian kirinya 20 mili, yang atas sama bawah sama yang kanan 5 mili. Betul, yang lain? Betul. Bos Isma. Jenis etiket itu banyak. Ada yang etiket seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk menggambar part saja, bagian. Ya, tidak ada komponen bawaannya. Jadi maksudnya cuma satu part saja. Kemudian yang model 2 atau etiket 2 ini sama seperti yang tadi. Yang pertama hanya untuk satu bagian part saja, satu komponen, tapi dia ada lambang apa ini? Proyeksi apa ini? Amerika atau Eropa? Amerika. Betul, ini adalah proyeksi Amerika. Hari ini adalah jobnya menggambar dua etiket tadi, ya. Etiket yang pertama dan etiket yang kedua. Gimana cara menggambarnya? Ada yang pernah tahu? Nah, nanti saya ada video bagaimana cara menggambar etiket di Autodesk Inventor. Kalian perhatiin dengan sesama, catat hal-hal yang pentingnya. Oke, kita di Inventor kita klik New, kemudian kita masuk ke Drawing. Nah, di Drawing di sini ada beberapa etiket. Saya pilih menggunakan ISO saja. Oke, pilih yang lain juga nggak ada masalah. Cuma di sini saya menggunakan ISO. Untuk standar ISO, bentuk etiketnya seperti ini. Sangat jauh berbeda dengan apa yang mau kita buat atau standar yang akan kita bikin. Oke. Nah, ini untuk ukuran kertas. Ini ukuran kertas A3 ya. Maka ini kita rubah dulu ukuran kertas ini menjadi ukuran kertas A4. Caranya yaitu dengan cara klik bagian sheet ini. Kita klik kanan. Kemudian kita edit sheet. Kita pilih edit sheet. Kemudian A3, size A3 ini kita ganti dengan A4. Oke, setelah itu kita oke. Nah, jadi ukuran kertasnya sudah berubah dari A3 menjadi A4. Setelah masuk ke edit definition, kemudian kolom ini kita blok semua, kita mau hapus, kita delete semua. Oke, jadi bersih. Kemudian setelah itu, setelah posisi kertas bersih, kemudian kita mulai gambar kolom-kolom yang seperti etiket yang di depan tadi. Pertama kita gunakan rectangle. Oke. Di sini dengan ukuran 185. Dulu. Ini kita simpan. Yes. Nah, jadi bentuk etiket yang tadi ISO berubah menjadi etiket sesuai dengan keinginan kita tadi. Oke. Kemudian setelah ini kemudian kita save ya. Kita save. Pilih save as. Save as, kemudian kita simpannya di C. Tadi kalian sudah lihat video tutorial untuk bikin etiket di Autodesk Inventor. Ya, bisa dipahami semua? Bisa. Ada yang nggak apa? Di bagian shape-nya, Kak. Di bagian shape-nya, ada shape-nya jadi template gimana? Tuh. Oke, nanti gini. Nanti saya akan bagikan kalian job sheet. Job sheet ini untuk menggambar macam-macam etiket ya. Nah, nanti di komputer kalian juga saya akan saving tutorial yang tadi. Jadi tutorial yang tadi akan saya bagikan ke komputer kalian. Nanti kalian bisa menggambar etiket ini di job sheet sembari kalian bisa lihat tutorialnya lagi. Oke? Akil, yang ini fontnya coba kamu rubah jadi Arial saja. Arial. Ya, betul.
pilihnya save as nanti. Coba di pause dulu. Ini sketch, save as, bisa. Kemudian save as. Ini sampai mana tutorialnya coba lihat lagi. Kita simpannya di C. Di C. Kemudian kita pilih user. Kemudian Kita pilih public. oke, stop dulu. Di C. Kemudian apa tadi? User ya. User public. Udah beres. Nah, sekarang file name-nya diganti sama SMI 1. Oke, kemudian save. Coba sekarang kamu cek. Ini iya deh. Ada. So, buka coba. Oh, ini harus ditutup. Ya, ditutup. Coba dibuka. Nah, ada kan? Ada. Anak-anak, pembelajarannya waktunya sudah habis. Silakan di-save dulu. Jangan lupa di-save dengan folder nama kalian dan kelas ya. Karena kita tadi sudah menggambar etiket di Autodesk Inventor, sekarang kita ambil kesimpulan gimana sih cara-cara menggambar etiket di Autodesk Inventor. Ya, jadi saya punya gambar. Untuk langkah pertama, jika kalian buka Inventor akan ada tampilan seperti ini ya. Yang harus kalian klik pertama apa? New. Oke, coba kita lihat. Klik new pada toolbar new. Ya. Kemudian kalau akan ada tampilan seperti ini kan? Ya. Kemudian kalian klik apa? Klik apa? Metrik. Ya. Terus metrik dulu karena kita mau bikin untuk ukuran metrik ya. Ya. Kemudian pilih ISO yang di drawing ya, di kumpulan terus drawing. Setelah itu klik create. Setelah diklik create maka akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama kita harus edit apa dulu? Edit sheet itu ukuran dari atas ke atas. Kita klik yang mana nih? Sheet 1. Ya, kita klik kanan di sheet 1. Setelah klik kanan maka akan ada tampilan seperti ini. Ya, ya kan? Ya. Kemudian klik apa nih? Edit sheet. Edit sheet akan ada tampilan seperti ini. Kalau kalian ingin merubah kertas, di mana? Size. Kita pilih size. Pilih A4 ya? Ya. Kita ngerjain etiket untuk A4. Kemudian orientasinya? Setelah itu? Akan ada tampilan seperti ini ya. Harus set apa nih? Atur apanya dulu? Edit definition. Gimana caranya untuk edit definition? Klik kanan. ISO. Klik kanan di ISO. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Klik di edit definition. Oke, kemudian tampilannya akan jadi seperti ini kan ya? Ya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Blok. Kemudian lelet. Nah, setelah kosong, kalian baru bikin sketch-nya ya. Sketch untuk etiket. Setelah beres sketch etiket, finish. Nah, kemudian setelah klik finish,
Bisa. Caranya gimana untuk save as? File dulu. Oke. Klik file, terus as. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Cari di mana? Data C. Oke. Kalian cari di desktop untuk data C. Ubah namanya. Ya betul. Ubah nama filenya dulu. Filenya diubah. Kemudian baru klik save. Untuk pertemuan berikutnya masih kita menggambar etiket tapi jenis etiketnya beda ya. Etiket 3 kemudian etiket yang keempat. Oke, siapkan diri kalian berlatih lagi. Silakan gunakan tempat ini kalau kosong. Kita ucapkan dulu alhamdulillah karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Amin. Oke, sebelum kita keluar dari ruangan, kalian siapkan dulu berdoa. Komputernya dirapikan lagi. Komputernya sudah dimatikan semua? Oke, silakan KM pimpin berdoa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan untuk meninggalkan ruangan. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, dicek dulu kalau ada sampah. Silakan kalian ambil, bawa ke ruangan dan buang di tempat sampah. Ya. Oke, silakan untuk meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ridwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan coaching pra-observasi untuk supervisi akademik. Nah, Pak Ridwan kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, diobservasi oleh saya, kemudian saya melihat video pembelajarannya, itu luar biasa. Pak Ridwan sudah menerapkan standar-standar pengelolaan pembelajaran di kelas, mulai dari penggunaan metode kemarin kalau dari pendahuluan ya, persepsi sudah dilaksanakan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga, kemudian penyampaian materi jelas kepada anak, kemudian mengelola kelas juga sudah efektif, kemudian media juga digunakan, kemarin menggunakan TV ya Pak Ridwan ya, kemudian pelaksanaan penilaian juga ada, jadi secara keseluruhan sudah bagus. Namun demikian ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pasca observasi ini. Yang pertama nih Pak Ridwan, bagaimana nih kesannya Pak Ridwan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak Ridwan? Kesannya sih Pak, saya merasa nyaman sekali ya melaksanakan pembelajaran kemarin. Jadi juga saya merasa puas dengan perhatian sama keaktifan dan semangat siswa untuk waktu kemarin saya melakukan pembelajaran itu Pak. Oke. Nah Pak Ridwan, dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran? Saya sih sudah mencoba ya Pak melaksanakan tahapan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dan menurut saya juga apa yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke, sehingga tadi hasilnya ya Pak Ridwan merasa nyaman, kemudian puas, terus anak-anak juga aktif bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran seperti yang direncanakan ya Pak Ridwan ya. Nah, kira-kira apa yang sudah bagus nih menurut Pak Ridwan dari proses pembelajaran kemarin? Menurut saya sih kemarin itu tahapan perencanaan tahapan yang saya lakukan itu menurut saya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bisa mengakomodir Pak kebutuhan siswa dalam belajar. Kebutuhan belajarnya nih Pak Ridwan bisa dispesifikkan lebih ke arah mana nih kebutuhan pembelajarannya? Apakah dalam hal minat siswa atau hal lain yang ini Pak Ridwan kembangkan?
Salah satunya itu Pak, minat siswa terlihat di proses pembelajaran kemarin. Siswa itu terlihat antusias ya, aktif sekali. Kemudian juga kebutuhan akan perlunya si gambar etiket ini untuk gambar teknik. Mereka jadi udah bisa. Jadi mereka tertarik akan materi karena materi tersebut bermanfaat mungkin ya Pak Ridwan untuk kedepannya ketika dia menjalani profesi sebagai drafter. Nah, kalau untuk hal yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa nih Pak Ridwan dari proses pembelajaran kemarin? Saya itu emang yang harus ditingkatkan itu Pak, saya itu kesulitan dalam melakukan diagnosis ya, untuk proses pembelajaran berdifferensiasi gitu. Jadi kadang membagi siswa itu agak sulit gitu Pak. Oke. Jadi memang untuk kurikulum Merdeka ini di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memang sesuatu hal yang jadi titik fokus untuk kita kembangkan. Nah memang ini nanti kita akan coba kembangkan ini untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nanti kita buat perencanaan bagaimana pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas seperti apa ya pengintegrasiannya. Nanti kita akan coba tindak lanjuti berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi Pak Ridwan pada saat pembelajaran. Kemudian Pak Ridwan, ketercapaian tujuan pembelajaran dari pelaksanaan pembelajaran kemarin seperti apa nih gambarannya? Apakah sudah tercapai dari setiap tujuan pembelajarannya atau bagaimana? Saya rasa sih ketercapaian tujuan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Kalau dilihat dari keaktifan siswa dalam belajar gitu, terus kemudian semangat siswa dalam memperhatikan gitu. Jadi menurut saya sih ketercapaian tujuan itu sudah didapat Pak. Juga dilihat dari hasil belajar siswa yang lumayan cukup baik. Nah mungkin yang dimaksud hasil belajar di sini berarti proses penilaian Pak Ridwan ya. Jadi dari prosesnya dia bersemangat, kemudian antusias, kemudian menjawab pertanyaan mungkin ya Pak Ridwan ya. Karena kalau di video kemarin Pak Ridwan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan informatif juga, kemudian kalau tidak salah mengelompokkan ya Pak Ridwan, mengelompokkan, kemudian ada penilaian juga ya Pak Ridwan di situ pas ya untuk demonstrasinya untuk hasil dari diskusi kelompoknya ya Pak Ridwan. Nah untuk penilaiannya sendiri itu dari hasil belajar mereka ya Pak Ridwan, di akhir itu kan ada job sheet yang harus dikerjakan oleh anak dan itu dinilai oleh Pak Ridwan gitu ya. Dan dari hasil penilaian Pak Ridwan, hasil belajarnya cukup memuaskan sesuai dengan standar tujuan pembelajaran kemarin ya Pak Ridwan. Oke, adakah kesulitan di Pak Ridwan, kesulitan yang dihadapi Pak Ridwan selama proses pembelajaran atau dari siswa kemarin atau dari Pak Ridwannya sendiri untuk teknis dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kalau secara umum sih tidak ada tidak ada kesulitan yang terlalu bagaimana gitu Pak ya. Tapi cuman ada emang kesulitan saya itu memisah-misah gitu ya siswa mana yang dia punya karakter belajarnya kurang sama yang lebih gitu. Emang saya sudah lakukan untuk proses pretest gitu ya untuk memperhatikan itu, tapi kadang pretest itu tidak bisa menggambarkan secara detail gitu Pak profilnya siswa itu seperti apa. Ya, memang betul Pak Ridwan, ini memang sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi memang di pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu tuntutannya adalah ada diferensiasi proses. Jadi pembelajarannya agak sedikit berbeda sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi memang kita harus melihat dari kebutuhan belajar siswa, mulai dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, kemudian profil belajarnya, apakah dia kinestetik, auditori, atau visual. Nah, ketiga hal itu yang memang akan kita kelola nanti kita sama-sama untuk coba terapkan. Kemudian sosial emosional juga kemarin sebetulnya saya melihat Pak Ridwan secara tidak sadar menerapkan pembelajaran sosial emosional. Salah satunya adalah
ketika Pak Ridwan memberikan apresiasi, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berpresentasi, kemudian mengarahkan yang lain untuk mendengarkan, sehingga aspek sosial dan emosional anaknya betul-betul terjaga, termasuk ada yel-yel itu juga sama. Mungkin pengelolaannya nanti Pak Ridwan, pengelolaan pembelajaran sosial emosionalnya nanti dikemas secara tersurat sehingga terlihat, sehingga pas di awal pembelajaran, di proses pembelajaran, di akhir pembelajaran itu memang sudah direncanakan pembelajaran sosial emosional dan diferensialnya itu terlihat di perencanaan. Oke, kemudian ini untuk strategi penyelesaiannya gimana nih Pak Ridwan? Kita akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kira-kira strateginya Pak Ridwan seperti apa ke depannya? Mungkin ke depannya Pak, kata Pak Asif tadi kan siswa itu ada yang visual, kemudian kinestetik dan visual. Nah, itu saya akan coba ramu dalam satu pembelajaran gitu Pak. Tapi dia bisa mengakomodir 3 kebutuhan siswa tersebut. Nah, kemudian juga saya akan coba membagi siswa berdasarkan kelompoknya, berdasarkan profil atau kebiasaan belajarnya mereka Pak. Oke. Nah, untuk target pengembangannya nih Pak Ridwan, kalau target biasanya kondisi idealnya nih, kondisi ideal ketika Pak Ridwan sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional nih, targetnya seperti apa nih Pak Ridwan? Target idealnya ketika Pak Ridwan sudah mencapai pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran. Targetnya mungkin Pak, saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran itu lebih memperhatikan profil belajar siswa dan aspek sosial dan emosional siswa Pak. Jadi nanti saya coba setelah dikelompokkan, maka perlakuan setiap kelompok waktu pembelajaran itu akan saya coba bedakan gitu. Oke, siap. Ya, betul Pak Ridwan, luar biasa targetnya. Jadi nanti Pak Ridwan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensial sehingga nanti proses pembelajarannya berbeda ya Pak Ridwan. Mulai misalkan bahan bacaannya berbeda sesuai dengan minatnya, misalkan ada yang dari internet, misalkan atau dari buku bacaan atau memang nonton video gitu ya Pak Ridwan, sehingga nanti hasilnya pun akan berbeda ya, dari produk juga nanti berbeda. Kemudian penerapan sosial emosional mungkin ya Pak Ridwan lebih ditekankan agar nanti setiap tahapannya itu ada penguatan-penguatan. Tapi kalau secara keseluruhan Pak Ridwan sudah sangat bagus, dari awal sampai akhir juga sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di praobservasi, itu sudah sesuai. Tinggal nanti mungkin penguatan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu mungkin Pak Ridwan ya. Jadi untuk tindak lanjutnya mungkin kita nanti akan sama-sama belajar untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran ya Pak Ridwan. Oke. Sebelum ditutup, ini apa yang sudah Pak Ridwan dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Ridwan? Jadi saya lebih mengetahui Pak, ternyata kita itu harus memperhatikan profil belajar siswa dan emosional, sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan sudah meluangkan waktu untuk coaching pasca observasi ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan profesionalitas kita. Saya sebagai pembelajar juga, Pak Ridwan pembelajar, agar nanti kesempurnaan dalam proses pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.